Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kali ini kita akan coba membahas soal yang pernah diposting. Oke, untuk soalnya ini tentang pelajaran IPA ya, soal sederhana jenis katrol. Nah, kita bacakan dulu soalnya sebelum kita bahas. Di sini ada seseorang yang sedang mengangkat beban, ya. Kemudian diketahui berat bebannya. Kemudian yang ditanyakan adalah nilai F-nya. Nah, kalau kita baca di sini soalnya, jika massa beban 15 kilo, kemudian dan percepatan gravitasinya 10 meter per sekon kuadrat, maka berapakah gaya kuasa minimal yang dibutuhkan untuk mengangkat beban? Nah, untuk membahas soal seperti ini, tentu kita perlu mengetahui juga jenis katrol apa yang digunakan, gitu kan? Nah, sebelum itu, mari kita kenali dulu jenis-jenis katrol, kemudian keuntungan mekanis yang dimiliki oleh katrol tersebut, gitu kan? Oke, lanjut. Oke, untuk jenis-jenis katrol ada 3 jenis ya. Ada katrol tetap, katrol bebas, dan satu lagi yaitu katrol ganda. Oke, kita bahas satu-satu. Nah, untuk katrol tetap itu gambarnya seperti ini. Kalau di tuas, dia kayak tuas jenis pertama, di mana titik tumpunya di tengah, kemudian beban dan juga F-nya berada di antaranya. Nah, untuk keuntungan mekanis katrol tetap, itu nilainya 1. Nah, kemudian yang kedua, itu ada katrol bebas. Nah, katrol bebas ya. Kalau katrol bebas, itu seperti tuas jenis kedua, di mana letak bebannya di antara tumpu dan juga gaya kuasa. Kemudian untuk keuntungan mekanisnya yaitu 2. Kemudian untuk selanjutnya yaitu katrol ganda. Nah, kalau katrol ganda, dia ditentukan oleh banyaknya tali, jumlah tali atau jumlah katrolnya. Nah, jadi keuntungan mekaniknya itu dari jumlah katrolnya. Kalau 3 ya berarti nilainya 3. Kalau jumlah katrolnya 2 ya berarti nilai keuntungan mekanisnya 2. Begitu. Nah, kemudian kita harus mengetahui juga hubungan antara keuntungan mekanis, gaya kuasa, dan juga beban. Ya. Nah, seperti inilah nih persamaannya. Keuntungan mekanik sama dengan W per F. Atau kalau kita membutuhkan, kalau misalkan di soal kita yang dicarinya adalah nilai F-nya atau gaya kuasanya, berarti tinggal kita buat persamaan W per km. Begitu. Atau juga kalau misalkan sebaliknya, W-nya yang dicari, berarti tinggal F dikali km atau km dikali F, begitu. Nah, ya, tadi kita sudah belajar nilai keuntungan masing-masing, keuntungan mekanik masing-masing katrol. Kalau katrol tetap, nilai keuntungan mekaniknya 1, kemudian kalau katrol bebas, nilai keuntungan mekaniknya 2, kalau katrol ganda berarti dari jumlah katrol tersebut. Nah, begitu ya. Jadi sekarang kalau sudah paham konsepnya, kita baru bisa menjawab soal yang seperti ini. Oke, kita lihat di sini soalnya. Ya. Dari jenis katrolnya, kira-kira ini jenis katrol apa? Iya, betul, yaitu katrol tetap. Ya, katrol tetap. Keuntungan mekanis katrol tetap tadi nilainya betul 1 ya. Oke, di sini tuliskan dulu. Keuntungan mekanik katrol tetap yaitu nilainya 1. Nah, kemudian kita tulis yang diketahui ya. Di sini ada W. W-nya, bebannya ya. Di sini W-nya 15 kg. 15 kg.
Kemudian di sini di soal juga dituliskan percepatan gravitasi. Nah, diketahui ya, G-nya 10 meter per sekon kuadrat. Nah, kemudian yang ditanya apa? Yang ditanya adalah F, gaya minimal yang dibutuhkan untuk bisa mengangkat beban sebesar 15 kg menggunakan katrol tetap. Ya, yaitu F-nya yang dicari. Ini dia ya. Nah, di sini kita lihat F sama W itu sama-sama gaya. Berarti kalau gaya satuannya adalah, iya betul, Newton. Nah, di sini W-nya masih dalam bentuk kilogram. Nah, kita rubah ke bentuk Newton. Tinggal betul dikalikan dengan G ya. Karena gaya berat ya, W itu berat ya, gaya berat. Gaya berat itu adalah perkalian antara massa dan gravitasi. Kayak di sini kita bisa menuliskan W sama dengan M dikali G. Ya, kita tulis M-nya 15 kg, 15 dikali G-nya 10. Gampang kan? Berarti sama dengan 150 Newton, begitu. 150 Newton. Sekarang kita ke pertanyaan ya, nilai F. Nah, kita tuliskan rumusnya dulu yang tadi ya, untuk mencari F. Berarti kalau yang dicari F sama dengan gitu kan, dari persamaan yang keuntungan mekanik yang tadi ya, yaitu W per km ya. F sama dengan W per km. Kita masukkan saja angkanya ya. Di sini W-nya sudah dapat, yaitu 150 Newton. Nah, kemudian km-nya berapa? Km-nya itu keuntungan mekanik dari katrol tetap, yaitu nilainya 1. Udah ketemu. 150 bagi 1, 150. Begitu. Susah ya. Newton. Dapat nilainya. Ya. Berarti gaya minimal yang diperlukan untuk mengangkat beban sebesar 15 kg menggunakan katrol tetap, yaitu nilainya 150 Newton, begitu ya. Gampang ya. Nah, intinya seperti ini aja. Kalau misalkan gambarnya katrol tetap, berat bebannya itu misalkan 10 Newton, berarti gaya minimal yang harus dikeluarkan atau dibutuhkan itu sama dengan berat bebannya, itu 10 Newton. Ya, karena nilai keuntungan mekaniknya 1. Kalau katrol ganda, dia setengahnya. Ya, karena nilai keuntungan mekaniknya 2. Ya, intinya kalian perlu paham konsep persamaan ya, keuntungan mekaniknya. Yang tadi yang sudah kita jelaskan di sebelumnya, yaitu keuntungan mekanik sama dengan W per F ya. Kalau mencari W berarti W sama dengan gitu kan, kita tinggal menuliskan dulu. Nah, kalau mencari W berarti F sama dengan KM ya. W sama dengan F dikali KM. Kalau yang dicari KM berarti W per F. Kalau yang dicari F berarti W per KM. Seperti itu. Ya. Oke. Bisa ya? Bisa dong. Selanjutnya yaitu latihan soal. Nah, ini dia ya. Di sini ada contoh soal untuk katrol. Yang pertama ada katrol tetap. Kalau katrol tetap seperti yang tadi. Cara menjawabnya. Kalau katrol ganda, kalau katrol bebas ya, berarti tinggal keuntungan mekaniknya nilainya berapa? Tadi 2 ya. Berarti kalau 2 berarti tinggal setengahnya ya, setengahnya dari berat beban. Silahkan jawab ya. Ketik di kolom komentar. Ya. Oke, itu saja untuk pembelajaran kali ini. Nanti kita coba bahas materi-materi lain ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.